Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Muhammad sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik berkaitan dengan bersalaman selesai sholat. Sebuah pertanyaan, apa hukum bersalaman selesai sholat? Jawabannya, bersalaman itu dianjurkan pada hukum asalnya. Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa bersalaman itu sunnah, disepakati hukumnya bersalaman ketika bertemu. Fath al-Bari al-Hafiz Ibnu Hajar Juz 11 halaman 55 menukil pendapat Imam An-Nawawi. Ibnu Battal berkata, asal bersalaman itu baik, demikian menurut mayoritas ulama. Fath al-Bari al-Hafiz Ibnu Hajar Juz 9 halaman 55 menukil pendapat Imam An-Nawawi. Tuhfat al-Ahwadi Juz 7 halaman 426. Banyak ahli fikih dari berbagai mazhab menyebutkan bahwa bersalaman di antara laki-laki itu dianjurkan. Mereka berdalil dengan hadis-hadis sahih dan hasan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Ka'ab bin Malik. Ia berkata, saya masuk ke dalam masjid, Rasulullah SAW duduk. Di sekelilingnya banyak orang. Talhah bin Ubaidillah berdiri datang kepada saya berlari-lari kecil hingga ia menyalami saya dan mengucapkan tahniah kepada saya. Hadis Rasulullah Al-Bukhari dan Muslim. Dari Khatadah ia berkata, saya berkata kepada Anas, apakah para sahabat Nabi itu bersalaman? Ia menjawab, ya. Hadis Rasulullah Al-Bukhari dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Atta bin Abi Muslim Abdullah al-Khurasani, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersalamanlah kamu, ia menghilangkan dengki, saling memberi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang dan menghilangkan permusuhan. Hadis Rasulullah Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Adapun bersalaman setelah selesai sholat, tidak seorang pun ulama mengharamkannya, bahkan mereka menganjurkannya. Bersalaman selesai sholat itu bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, atau bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan. Imam An-Nawawi membahas masalah ini secara terperinci. Beliau berkata, jika orang yang bersalaman itu belum menyalami saudaranya sebelum sholat, maka salamannya itu sunnah hasanah. Jika ia telah menyalami saudaranya sebelum sholat, maka salamannya itu mubah atau boleh. Al-Majmu' An-Nawawi Juz 3 halaman 469 sampai 470. Imam Al-Haskafi berkata, apa yang dikatakan pengarang At-Tamarutashi mengikuti apa yang telah disebutkan dalam Ad-Durar, Ad-Kanz, Al-Wikayah, An-Nikayah, Al-Majma' Al-Multaqa dalam kitab-kitab lainnya. Mengandung makna boleh bersalaman secara mutlak meskipun setelah sholat asar. Pendapat mereka yang mengatakan bid'ah artinya bid'ah mubahah hasanah, bid'ah yang dibolehkan dan baik, sebagaimana yang dinyatakan Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar karyanya Ad-Dur Al-Mukhtar Al-Haskafi Juz 6 halaman 380. Imam Ibnu Abidin memberikan komentar setelah menyebutkan pendapat ulama yang menyatakan boleh secara mutlak dari kalangan ulama mazhab Hanafi. Ini yang sesuai dengan apa yang dikatakan pensyarah dan teks matan yang bersifat umum. Ia berdalil dengan pendapat ini berdasarkan nas-nas yang bersifat umum tentang bersalaman menurut syariat Islam. Arad al-Mukhtar ala Ad-Dur al-Mukhtar dikenal dengan nama Hasyiah Ibnu Abidin Juz 6 halaman 381. Mereka berpendapat bahwa bersalaman setelah sholat itu dibolehkan secara mutlak. At-Tabari berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari dari Abu Juhaifah. Ia berkata, Rasulullah SAW pergi dari Al-Hajirah ke Al-Batha. Beliau berwudu kemudian melaksanakan salat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Di depannya ada tongkat, perempuan lewat di belakangnya, ada orang banyak berdiri. Mereka menarik tangan Rasulullah SAW dan mengusapkannya ke wajah mereka. Aku menarik tangan Rasulullah SAW dan meletakkannya ke wajahku.
Tangan itu lebih sejuk daripada es dan lebih harum daripada kasturi. Hadis Rasulullah Al-Bukhari. Al-Muhib At-Tabari berkata, riwayat ini dapat dijadikan dalil karena sesuai dengan apa yang dilakukan kaum muslimin, yaitu bersalaman setelah sholat dalam berjamaah, terlebih lagi pada sholat asar dan maghrib. Jika bersalaman itu berkaitan dengan menyalami orang yang saleh untuk mengambil berkah atau berkasih sayang dan lainnya. Adapun Imam Al-Iz bin Abdissalam setelah membagi bid'ah menjadi 5 bagian: bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mustahab, dan bid'ah mubah. Beliau berkata, bid'ah mubahah itu memiliki beberapa contoh. Di antaranya adalah bersalaman setelah sholat subuh dan sholat asar. Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Is bin Abdissalam, juz 2 halaman 205. Imam An-Nawawi berkata, adapun bersalaman yang biasa dilakukan setelah sholat subuh dan asar, Syekh Imam Abu Muhammad bin Abdissalam menyebutkan bahwa itu bid'ah mubahah, tidak disebut makruh atau mustahab. Yang ia katakan ini baik. Menurut pendapat pilihan dikatakan bahwa jika seorang menyalami orang lain yang telah ada bersamanya sebelum sholat, maka boleh, seperti yang telah kita sebutkan. Jika ia menyalami orang yang sebelumnya tidak ada bersamanya sebelum sholat, maka salaman itu dianjurkan. Karena bersalaman ketika bertemu itu sunnah menurut ijma berdasarkan hadis-hadis sahih. Al-Majmu' An-Nawawi, juz 3 halaman 469 sampai 470. Dengan demikian dapat diketahui bahwa orang yang mengingkari bersalaman setelah sholat itu ada 2 kemungkinan. Mungkin tidak mengetahui dalil-dalil yang telah kami sebutkan, atau tidak berjalan di atas manhaj ilmu yang menjadi dasar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian sedikit informasi berkait dengan bersalaman setelah sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.